Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatoni Faisal Harjo. Saat ini saya mengajar di SDN Tengah 07 Pagi. Saya sebagai peserta ISP Angkatan 11 tahun 2023-2024. Untuk itu, saya ingin menjelaskan atau menerapkan apa yang sudah saya temukan atau saya pelajari di ISP. Untuk kali ini, saya di pertemuan pertama dengan tema workshop classroom management, saya sudah terapkan yang mana dalam metodologi ini berisi tentang secara kelompok membuat pemahaman umum serta mempresentasikan melalui songret, dialog, role playing, drawing, dan lain-lain. Untuk mata pelajarannya yang saya ambil adalah bahasa Indonesia. Nah, ini adalah hasil dari dokumentasi pertemuan pertama yang saya terapkan di kelas 6. Hasilnya seperti ini, alhamdulillah semua berjalan dengan baik dan lancar, efektif dan efisien, dan antusias anak dalam mengikuti kegiatan atau menerapkan classroom management. Anak lebih siap dalam belajar. Yang kedua, anak lebih tekun dan lebih menerima pelajaran dengan baik. Yang ketiga, saling kerjasama, kekompakan dalam berkelompok dalam menjelaskannya. Oke, selanjutnya di pertemuan kedua ini dengan tema sama dengan classroom management, dan saya sudah terapkan ice breaking atau gallery walk atau penataan kelas yang ideal ini. Oke, di belakang ini sudah jelas ya, ini adalah tokoh-tokoh pahlawan serta alat media pembelajaran, dan ada juga kesepakatan kelasnya, dan ini sudah saya terapkan. Dan selanjutnya ada tabel ancor yang saya buat di sini bersama anak, dari predikat anak dari super student, excellent, good behavior, ready to learn, think about it, teachers is choice, dan parent contact. Nah, selanjutnya saya bersama anak-anak di sini membuat tabel ancor. Alhamdulillah mereka sangat antusias. Begini hasilnya. Secara kelompok mereka membuat tabel masing-masing. Nah, ini hasilnya seperti ini. Dokumentasinya saya perlihatkan. Oke, sama juga. Oke, di pertemuan selanjutnya yaitu pertemuan ketiga, seperti biasa di sini saya mengambil strategi bahasa membaca tema workshopnya, dan sudah saya terapkan metodologi SP-nya di kelas dari mulai ice breaking, pemaparan strategi pembelajaran atau strategi membaca atau bahasa membaca, selanjutnya dengan tugas mengisi my bookshelf serta pemaparan, dan hasilnya seperti ini strateginya. Di sini ada dokumentasinya, anak-anak membaca bacaan yang saya berikan satu persatu, lalu dia memahami apa isi teks bacaan tersebut dan mempresentasikan di depan. Nah, dari hasil tersebut anak lebih memahami bacaan, apa itu isi bacaan tersebut, apa isi bacaannya, dan apa yang dia bisa rangkum dari hasil bacaan tersebut. Nah, alhamdulillah sudah selesai di pertemuan ketiga, dan saya lanjutkan lagi di sini pertemuan keempat. Oke, di pertemuan keempat ini seperti biasa manajemen menulis. Anak di sini diajarkan atau diterapkan untuk menulis dengan kalimat-kalimat atau dengan tulisan yang baik dan benar. Di sini hasil dokumentasinya di pertemuan keempat yang saya terapkan di kelas, yaitu manajemen menulis. Alhamdulillah
saya kasih kertas di sini berupa gambar, akhirnya mereka bersama kelompoknya menulis apa sih gambar tersebut, menceritakan tentang apa. Nah, di sini alhamdulillah semuanya antusias dan ikut menulis setiap artikel-artikel yang sudah diberikan atau gambar yang sudah diberikan oleh Pak gurunya. Oke. Untuk selanjutnya pertemuan kelima masih sama, yaitu manajemen penulisan. Di sini saya metodologinya itu games, terus dilanjutkan dengan melanjutkan kurikulum merdeka, makna cerita dalam gambar, bermain peran atau role playing dengan mata pelajaran IPA. Nah, ini hasilnya, dokumentasinya. Alhamdulillah anak kelas 6A semua bisa mengikuti, bisa menulis teks pada pidato yang akan dipidatokan sebagai ujian prakteknya, ya. Oke, untuk pertemuan kelima selesai, dan selanjutnya itu pertemuan keenam, yaitu matematika strategi atau strategi matematika. Di sini ada metodologinya, itu yang pertama ice breaking, yang kedua back to back atau permainan kategori lain di mana Anda telah memahami konsepnya. Yang ketiga masih sama ice breaking bass. Yang keempat CPA approach atau concurrent picture abstrak. Yang terakhir adalah mental math atau front end strategi. Mata pelajaran yang saya ambil di sini adalah matematika. Nah, ini adalah bukti dokumentasinya setelah saya mengikuti ISP di pertemuan ke-6. Nah, ini penerapannya yang saya sudah terapkan di kelas. Bisa dilihat di sini gambarnya seperti ini. Alhamdulillah anak-anak sangat senang sekali melihat strategi atau apa penyampaian yang saya sampaikan ketika saya mengikuti ISP dan saya terapkan di kelas 6, ya. Oke, ini untuk pertemuan ke-6 selesai. Nah, selanjutnya ini pertemuan ke-7, yaitu problem solving. Dengan metodologinya itu problem solving, pengorganisasi data, menebak dan menguji dengan cerdas, memecahkan masalah yang lebih sederhana dan setara, bertindak, mensimulasikan aksi, bekerja mundur, menemukan pola, penalaran logis, membuat gambar, mengadopsi sudut pandang yang berbeda. Di sini adalah menggunakan problem think solution. Mata pelajaran yang saya ambil adalah matematika. Oke, ini seperti ini. Terus penerapannya yang saya sudah terapkan, ini hasil dokumentasinya, ya. Setiap anak setelah dia diberikan masalah, setiap anak bisa menyelesaikan masalah dengan sendiri atau masing-masing, serta bisa ketika diberikan masalah secara kelompok dia berdiskusi untuk memecahkan masalahnya. Oke, untuk problem solving ini pertemuan selanjutnya yaitu pertemuan ke-8, yaitu pembelajaran diferensiasi, yang mana di sini metodologinya yaitu pembelajaran diferensiasi, ya, kecerdasan bahasa, kecerdasan logika, matematika, kecerdasan kinestetik, kecerdasan visual, kecerdasan musik. Nah, selanjutnya strategi pembelajaran diferensiasi, yang terakhir adalah assessment, diagnostik, dan non-diagnostik. Oke, hasilnya setelah saya terapkan di kelas, hasil rata-rata anak seperti ini sebelumnya, sehingga ada pembelajaran diferensiasinya. Ini membuat produk, konten, proses. Nah, ini sebelumnya ada dokumentasi ice breakingnya. Oke, dilanjutkan dengan tes gaya belajar. Nah, di sini dilihat anak ini masuk kategori mana, ya? Kategori kinestetik, visualkah, atau kategori
natural ya, pengetahuan natural. Nah, setelah saya berikan tes gaya belajar, hasil tes gaya belajarnya, oke, ini saya ambil sampel contohnya saja di sini dengan atas nama Ratu di sini. Untuk visualnya 43%, untuk kinestetiknya 30%. Selanjutnya ada Raihan, visualnya 46%, sedangkan auditorinya 33%. Selanjutnya ada Halik Al-Fatah, yaitu dengan persentase 46%, sedangkan auditorinya 30%. Nah, ini untuk hasil gaya belajarnya. Untuk selanjutnya di pertemuan ke-9, di sini dengan tema Think Across the Curriculum atau berpikir lintas kurikulum, ya, dengan metodologi yang pertama adalah ice breaking, untuk selanjutnya adalah rutinitas berpikir, yang selanjutnya adalah think pair share atau berpikir berpasangan dan berbagi, dan selanjutnya adalah mencari untuk melihat mencatat pembelajaran. Nah, dan yang keempat adalah strategi seni bertanya menggunakan taksonomi Bloom dan metakognisi yang terakhir. Oke, seperti ini mata pelajaran bahasa Indonesia, dan saya sudah terapkan di kelas. Ini adalah bukti dari mengikuti pembelajaran lintas kurikulum. Oke, ini dokumentasinya seperti gambar di samping ini di depan saya. Oke, saya perlihatkan di sini. Oke, ini dokumentasi yang kedua. Ini saat seni bertanya, anak-anak antusias banyak bertanya jika dia tidak mengetahui apa yang disampaikan atau dia tidak mengetahui pemahaman yang belum diajarkan, ya, untuk seni bertanyanya. Terus yang terakhir yaitu metakognisi. Anak diperlihatkan di sini tugas-tugasnya. Ini ada post-it-nya. Ini adalah bukti, saya ambil sampelnya saja. Ini bukti anak, ya. Nah, di sini saya tanyakan, di sini adalah perasaan apa yang kamu rasakan pada hari ini. Nah, ini jawaban anak-anak, bukan jawaban dari diri saya sendiri. Oke, ini contohnya, hanya sampelnya saja karena tidak semua saya ambil. Oke, ini selanjutnya di halaman berikutnya. Nah, ini di sini. Oke, terus ya, mungkin ini aja untuk pembelajaran yang ke-9. Selanjutnya adalah pembelajaran atau pertemuan ke-10, ya, yaitu untuk pertemuan terakhir, yaitu pertemuan ke-10. Di sini ada dengan tema workshop adalah assessment beyond summative, ya. Di assessment beyond summative ini metodologi yang sudah saya pelajari dan saya temui di ISP adalah, yang pertama adalah assessment and goal setting, yang kedua adalah rubrik, dan yang ketiga adalah portofolio atau feedback umpan balik. Oke, di sini saya mata pelajaran yang saya ambil adalah IPA dan bahasa Indonesia. Isi materinya sebagai berikut: ice breaking, terus penugasan, serta pengumpulan hasil karya anak, ya. Nah, ini bukti asesmennya. Di sini jelas, ya, video ada gambar anak di sini, tugas-tugasnya, hasil karya seperti apa, dan penilaiannya, rubrik penilaiannya sudah ada. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.